Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Hardisa Kuswaya dari kelas A pada mata kuliah Masalah di Dunia Islam dengan NIM 2019 0510 166. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait diplomasi Indonesia melalui Rumah Budaya di Turki sebagai instrumen peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan terkait latar belakang mengapa kemudian Indonesia memilih diplomasi budaya dan mengapa Turki dijadikan negara tujuan dari pelaksanaan diplomasi kebudayaan ini. Sebelum berbicara jauh terkait hal tersebut, kita perlu tahu bahwasanya dalam hubungan internasional itu sendiri mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya globalisasi. Dampaknya adalah terhadap perubahan skup-skup yang ada di dalam hubungan internasional, mulai dari aktor, isu, dan juga bagaimana kemudian aktor-aktor yang ada dalam hubungan internasional berusaha untuk menangani persoalan-persoalan yang ada. Kompleksitas dari isu yang ada memaksa negara untuk membuka hubungan kerjasama selebar-lebarnya. Adapun cara yang digunakan dalam membuka hubungan kerjasama tersebut melalui diplomasi. Dalam diplomasi itu sendiri, negara dapat memperbaiki hubungan dengan negara lain, dapat memperbaiki citra negaranya sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Karena nanti dalam prosesnya, kedua negara atau negara yang bersangkutan akan melakukan negosiasi dan pada akhirnya akan mencapai kesepakatan bersama. Sehingga hubungan kerjasama yang terbangun tidak ada pihak yang dirugikan karena sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun yang menjadi fokus utama pada presentasi kali ini adalah terkait diplomasi kebudayaan Indonesia yang kemudian diperkenalkan kepada masyarakat Turki. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan terkait kasus ini adalah mengenai kenapa harus diplomasi budaya yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Ternyata dari segi pelaksanaannya, penggunaan diplomasi budaya ini dianggap lebih efektif dan lebih menguntungkan kepada negara dibandingkan dengan penggunaan diplomasi yang berbasis pada militer. Hal ini dikarenakan diplomasi budaya berusaha untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk mengetahui pandangan satu sama lain dengan cara yang menyenangkan. Dan jika kita lihat dari Indonesia sendiri, bahwa secara budaya sudah tidak diragukan Indonesia merupakan negara yang multikultural. Hal ini dibuktikan dengan jumlah suku bangsa Indonesia yang ada sebanyak 1.340. Kemudian dari segi agama atau kepercayaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selanjutnya juga dari segi ras, ada 4 macam ras, yaitu ras Malayan Mongoloid, ras Melanesoid, ras Asitik Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Dan terakhir juga kita dapat mengetahui bahwa aset-aset budaya Indonesia ternyata banyak yang sudah diakui oleh UNESCO dan masyarakat internasional. Di antaranya adalah silat yang diakui secara resmi pada 13 Desember tahun 2019, tari saman pada tahun 2011, keris dan tari kecak Bali pada tahun 2015, batik pada tahun 2009, wayang kulit pada tahun 2003, Candi Borobudur pada tahun 1991, dan masih banyak lainnya.
Keberagaman ini kemudian memunculkan dua persepsi. Ada yang kemudian menganggap keberagaman yang ada di Indonesia itu adalah potensi yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan dari bangsa Indonesia. Tetapi juga ada yang memandang bahwa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah peluang untuk Indonesia dapat menarik perhatian masyarakat internasional untuk mempelajari lebih jauh, mengenal lebih jauh tentang negara Indonesia itu sendiri. Dari dua persepsi ini, pemerintah Indonesia menggunakan persepsi kedua dengan cara melaksanakan diplomasi kebudayaan. Yang juga menjadi sebuah pertanyaan adalah mengapa harus Turki? Ternyata jika kita lihat dari segi geografis, negara Turki terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa, yang mana kedua benua ini memiliki budaya yang bertolak belakang satu sama lain. Tetapi Turki berada di tengah dari kedua benua ini. Keberadaan Turki di tengah-tengah dua benua tersebut tidak menjadikan Turki terpecah belah, melainkan perbedaan kebudayaan itu diterima dengan baik oleh pemerintah Turki, dan hal ini yang kemudian membawakan Turki menjadi salah satu negara yang sukses dalam melaksanakan diplomasi kebudayaan. Secara khusus juga dapat kita lihat bahwa alasan pemerintah Indonesia melakukan diplomasi kebudayaan di Turki karena secara bilateral keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat lama dan cukup panjang. Hal ini bisa dilihat sejak zaman pemerintahan Ottoman. Pada saat itu Indonesia masih berada dalam belenggu penjajah, dan bentuk Indonesia sendiri masih berupa kerajaan. Sehingga pada saat itu kerajaan Aceh berinisiatif untuk meminta bantuan kepada pemerintah Ottoman untuk memberikan bantuan militer kepada kerajaannya. Hal ini juga berlanjut pada tahun 1949, di mana pada saat Indonesia merdeka, Turki turut mendeklarasikan kemerdekaan tersebut. Dan juga pada tahun 1950, pemerintah Turki kemudian memutuskan untuk mendirikan kedutaan besar di Jakarta. Hal ini adalah simbolik dari terbangunnya hubungan bilateral di antara kedua negara. Dan pada tahun 1973, keduanya meresmikan kerjasama di bidang ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Ini menunjukkan adanya peningkatan di antara hubungan kerjasama dari Indonesia dan Turki. Hingga sekarang pun, kedua negara terus melakukan peningkatan dalam hubungan kerjasama ini. Karena memang pada saat itu, keduanya merasa bahwa hubungan yang terjalin masih kurang optimal. Adapun rumusan masalah dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mensukseskan diplomasi kebudayaan Indonesia di Turki. Dan apa sih sebenarnya kepentingan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi kebudayaan di Turki ini? Kita akan membahasnya secara satu persatu. Selanjutnya juga dari segi kerangka teori, presentasi ini menggunakan dua kerangka teori. Yang pertama adalah teori kepentingan nasional. Ini berfungsi untuk mengetahui apa yang kemudian menjadi fokus bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi budaya di Turki. Apa yang sebenarnya menjadi kepentingan atau agenda yang dibawa oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya juga diplomasi kebudayaan itu sendiri, yang mana memang ini dianggap sebagai salah satu cara efektif karena dia memiliki unsur yang universal. Budaya sendiri juga memiliki sifat yang komunikatif, mudah dipahami, dan mudah melekat pada diri seseorang. Sehingga kehidupan masyarakat sangat dekat dengan budaya, dan oleh karena itu ketika bernegara kita membutuhkan serangkai
serangkaian proses kebudayaan. Seperti yang telah disinggung di awal,